kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran hukum internasional. Jangan-jangan nih Indonesia ada apa-apanya sama Israel nih. Kan bahaya. Oke, kalau Prof bilang melalui salur belakang, apa yang kita punya? Saluran apa yang kita punya? Sehingga saluran depan itu kita sebut saja ya PBB, OKI dan lain sebagainya begitu, itu tidak cukup untuk melakukan negosiasi pembebasan. Dan memang seharusnya tidak dilakukan pembebasan melalui mereka. Oke. Atau lewat jalur belakang. Misalnya ada tokoh-tokoh Indonesia yang punya hubungan dengan pihak Israel. Banyak Kita punya kok. Indonesia. Ada tokoh-tokoh tertentu yang berhubungan, ya. Itu bisa saja mereka kontak-kontakan, tolong dikeluarkan. Tapi kan yang kita khawatirkan, kalau misalnya kita selesaikan secara bilateral, penculik itu akan menuntut tuntutan. Boleh saya bebaskan, tapi kamu buka ya hubungan diplomatik sama saya. Pasti nggak mau Mas Asad, betul nggak Mas Asad? Betul. Lebih baik Mas Asad mati di situ daripada harus membuka hubungan diplomatik. Oke. Betul kan? Nah makanya saya katakan kritik saya terhadap Kementerian Luar Negeri adalah salah kalau menyelesaikan masalah ini secara bilateral. Harusnya kita berkoordinasi sama penyelenggara. Karena nanti Mas Asad bisa cerita, penyelenggara juga menyediakan kuasa hukum. Kuasa hukumnya kalau yang saya dengar itu adalah. Betul. Betul ya? Betul, Prof. Dan mereka ini yang sudah tahu protapnya. Karena ini kan dari 2008 sekarang 2026. Sudah berapa puluh tahun nih. Iya kan? Jadi ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Sudah ada protap seperti itu. Lalu yang kedua, kita harus berkoordinasi dengan negara-negara yang warga negaranya juga menjadi korban. Jadi kalau misalnya istilahnya satu keluar, semua keluar. Jangan sampai satu keluar, yang lainnya masih tinggal. Dan yang satu keluar ini warga negara Indonesia. Pasti dunia akan bertanya-tanya, komitmen Indonesia untuk Palestina di mana? Ya, memang kemarin waktu menyambut Pak Menlu mengecam terkait dengan maltreatment dari para sandera Tapi ini. tidak hanya cukup verbal mengecam, tapi apa yang kemudian harus Indonesia lakukan? Ini kan presiden dari Mas Yasin ke Mas Asad begitu. Betul. Tapi jangan dijawab dulu, Prof. Saya kembali ke Mas Asad. Apa yang kemudian Mas Asad peroleh sebelum mengetahui bahwa Indonesia sedang melakukan diplomasi upaya untuk membebaskan Mas Asad dengan teman-teman? Jadi pada saat kami mulai di-intercept, kan kami tidak punya alat komunikasi apapun. Oke. Jadi pada saat itu kami terputus dengan dunia, Pak. Jadi kami tidak tahu apa yang terjadi dengan kami tidak tahu apakah pemerintah kami telah bergerak saat ini, kami tidak tahu sama sekali. Sampai pada kami tiba di Asdod, para pengacara kami yang tergabung dalam Adalah itu yang membantu kami. Pada saat proses imigrasi itu, mereka mendatangi kami bahwa kamu jangan tanda tangani apapun surat-surat yang diajukan oleh mereka. Dan setelah ini kamu nanti akan dibawa ke penjara Negev, Ketzot di daerah Negev itu. Dan pada saat itu nanti kamu akan diproses di pengadilan. Apakah kamu akan dibebaskan hari itu atau kapan? Kami hanya mendapatkan info seperti itu, Pak. Jadi kami baru sadar, baru mengetahui bahwa kami sudah akan dibebaskan pada saat kami sudah melihat bandara di depan mata kami seperti itu. Jadi kami sama sekali tidak tahu pada saat kami disandra, diculik itu kami tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Apa yang terlintas di pikiran Mas Asad? Mungkin juga terlintas di pikiran teman-teman relawan. Kalau memang Indonesia tidak berhasil melakukan negosiasi kepulangan Mas Asad dengan teman-teman. Tentu yang pertama kami berharap penuh. Kami berharap penuh agar supaya mungkin pemerintah kita mungkin pada saat ini kami berhusnuzon pada saat itu dan penuh harap bisa jadi mungkin pemerintah saat ini memberikan perhatian yang lebih seperti itu. Akan tetapi juga tetap melihat ya bagaimana yang telah berlalu sebelumnya, bagaimana teman-teman kami dari negara-negara
yang memang tidak punya hubungan diplomatik dengan penjajah ini, kami belajar dari mereka, dan memang sulit bagi mereka kecuali ada bantuan dari negara atau pihak ketiga seperti itu. Oke, apakah sama perasaan Mas Asad dengan Mas Yasin rasakan pada saat itu ketika belum mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat itu, dan kemudian apa yang ada di pikiran Mas Yasin pada saat itu yang melintas? Ya, saya cukup merasa beruntung ya ketika melihat situasi teman-teman GSF kemarin ya. Jadi saat itu kami dikirim ke penjara Beersheba sekitar 2 jam dari Ashdod. Lalu pagi itu perwakilan dari Red Cross datang khusus menemui delegasi atau WNI yang di dalam sel. Lalu menyampaikan pesan dari pemerintah Indonesia bahwa akan ada upaya pembebasan. Lalu kami juga menyampaikan pesan, bisa menyampaikan pesan melalui petugas Red Cross ini untuk menyampaikan kami baik-baik saja di keluarga, pada keluarga begitu ya. Jadi ada komunikasi di situ, itu kami sangat bersyukur gitu, kami bisa saling bertukar informasi seperti itu. Memang staf Red Cross ini tidak menjanjikan atau tidak bisa memastikan upaya seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pada saat itu ya, pemerintah Indonesia pada saat itu. Namun mereka memastikan upaya-upaya pembebasan sedang dilakukan. Oke, apakah sama seperti yang Prof. Hik sebutkan, tentu kalau penculikan ada sesuatu yang diinginkan oleh pihak sana terkait pembebasan rekan-rekan pada saat itu? Saya tidak mendapatkan informasi itu dari pemerintah maupun dari pihak manapun. Namun memang upaya pemerintah itu terasa pada saat itu. Jadi memang ada delegasi kerajaan Jordania sore di hari itu menemui kami dan menjamin kebebasan kami malam itu. Jadi dini hari pagi kami langsung lepaskan dari sel dan dikirim ke Yordania. Oke. Dideportasi tepatnya. Oke, baik. Kembali ke Prof. Apa yang kemudian Indonesia bisa lakukan? Memang kalau Prof bilang setiap tahun ada peristiwa serupa ya, tapi kita tidak boleh tinggal diam. Upaya yang bisa membuat presiden ini berhenti di Mas Asad. Kalau presiden ini berhenti di masa Asad sih nggak mungkin ya, karena tiap tahun akan ada. Oke. Tapi bagaimana quick response dari pemerintah ini penting. Pertama adalah memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa Mas Asyad ataupun nanti relawan-relawan itu memang atas kehendaknya sendiri untuk masuk di dalam GSF ini. Dan kita tahu GSF itu pasti akan dapat hadangan. Tidak mungkin tidak. Keberhasilannya itu kecil. Ya, keberhasilannya kecil. Oleh karena itu mengkomunikasikan ke publik kita supaya publik itu tidak terlalu menuntut kepada pemerintah untuk kalau misalnya ditahan gitu ya, diculik itu kemudian minta untuk segera dibebaskan. Karena kalau misalnya minta segera dibebaskan, pasti dari pihak Israel tentu nggak bicara ke para relawan, tetapi dia ngomong sama pemerintah kita, saya akan bebaskan, tapi ada syaratnya nih. Nah, itu yang kita harus cegah, karena itu yang tidak dikendaki oleh teman-teman relawan. Ya, untuk pemerintah kita kemudian di mata Israel mudah untuk didikte. Itu bukan itu maksudnya. Yang kedua, dengan kejadian ini pemerintah, kalau menurut saya, kan kita nggak bisa panggil duta besarnya, seperti negara-negara yang punya hubungan diplomatik. Kenapa tidak memikirkan untuk membuat resolusi di Majelis Umum PBB? Tadi kan Pak Menlu sudah mengatakan bahwa saya sudah sampaikan di Dewan Keamanan. Jangan cuma menyampaikan. Yang beliau kendaki itu agar Israel tuh berubah terhadap Palestina. Ya, memberi dong akses kemanusiaan. Jadi ada resolusi yang mengatakan bahwa pihak Israel tidak boleh menghalang-halangi misi-misi kemanusiaan yang akan datang ke Gaza.
alasan sekarang ini Israel yang kerap kali digunakan bahwa relawan-relawan itu berhubungan dengan para teroris, yaitu Hamas. Ya, sehingga mereka mengatakan saya punya dasar untuk melakukan penculikan terhadap mereka. Istilah mereka penangkapan, ya kan? Tapi dari sisi kita penculikan orang di perairan internasional. Jadi kita harus punya ide untuk membuat resolusi Majelis Umum, dan pasti saya yakin akan diapresiasi oleh nggak hanya Mas Asad dan teman-teman dari Indonesia, tapi dunia. Itu satu. Yang kedua, kalau boleh saya usul, kita keluar aja dari BOP. Oke. Kita justru mendikte ke Israel. Kenapa? Israel itu ada di BOP, tapi dia memperlakukan banyak warga dunia, termasuk warga negara Indonesia, seperti binatang. Ini nggak sesuai dengan apa yang Bapak Presiden katakan. Berarti Anda menilai keanggotaan kita di BOP belum efektif sehingga tidak digunakan dalam melakukan negosiasi pembebasan. Jangan dijawab dulu, Prof. Kita harus jeda sesaat. Pemirsa, Merah Putih akan kembali sesaat lagi.